Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali hari ini dengan Pak Andika. Kita akan belajar matematika. Masih dengan materi yang seperti kemarin ya. Kita akan belajar jarak, kemudian kecepatan dan waktu. Kemarin di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang kecepatan, kemudian bagaimana mencari jarak. Maka sekarang pertemuan kali ini kita akan belajar untuk bagaimana mencari waktu. Jadi apabila nanti ditemukan pada soal ada diketahui gitu ya, misalkan pada sebuah soal nanti diketahui itu pada jarak dan juga kecepatan, maka kita akan mencari waktu. Jadi masih sama ya materinya kemarin, jangan lupa untuk segitiga rumus ini JKW, jarak, kecepatan, waktu. Kemarin kita sudah belajar mencari kecepatan dan jarak. Sekarang kita fokus ke mencari waktu. Ya, kita akan mencari W, waktu. Maka kalau kita mencari W seperti ini, W-nya kita tutup. Jadi tinggal jarak dan kecepatan. Jarak dibagi kecepatan seperti ini ya. W sama dengan J per K. Silahkan dibuka di buku paket kalian atau buku elektronik pada halaman 63 dan 64 gitu ya. Di halaman 64 ada ada latihan soal. Untuk penjelasannya bisa dilihat di halaman 63. Untuk itu sekarang Pak Andika akan mencontohkan soal yang ada di halaman 64. Dilihat di halaman 64 bagian atas itu terdapat tabel ya seperti yang kemarin, di mana diketahui ada jarak, kemudian ada kecepatan, yang kemudian ditanyakan adalah waktunya. Baik, kita lihat pada soal tabel yang nomor 1. Diketahui di situ ada kecepatan ya, kecepatannya adalah 45 km per jam. Kemudian diketahui jaraknya gitu ya adalah 90 km. Bisa kita tuliskan misalkan diketahui gitu ya. Diketahui kecepatan sama dengan 45 km per jam. Kemudian diketahui lagi jaraknya adalah 90 km. Kemudian pada soal tabel tersebut ya, yang ditanyakan itu adalah waktu W. Maka kita jawab ya. Nah, jangan lupa kita buat segitiganya. Kita buat segitiga rumusnya untuk mempermudah. J K W, jarak, kecepatan, waktu. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah waktu W. Maka untuk mencari W seperti rumus tadi ya, untuk mencari W kita tutup bisa seperti ini, terlihat J dan K, maka jarak dibagi dengan kecepatan seperti ini. Maka kalau sudah kita masukkan angkanya, jaraknya berapa? 90 km. Kecepatannya berapa? 45 km per jam. Kalau sudah seperti ini, langkah yang kita lihat adalah satuannya terlebih dahulu. Ya, satuan pada jarak adalah 90 km dan satuan pada kecepatan adalah kilometer per jam. Kalau ada satuan yang sama, bisa langsung kita coret atau kita hilangkan. Kilometer dan kilometer sama, jadi meninggalkan satuan jam saja. Kalau sudah kita masukkan ya 90 per 45, atau bisa kita tuliskan 90 dibagi 45, per dan bagi sama pada materi pecahan yang kemarin. Maka ketika 90 per 45 itu sama dengan 90 dibagi 45, maka hasilnya dapat kita tuliskan adalah 2. Satuannya apa? Satuannya adalah jam. Maka waktunya ya dari kecepatan 45 km per jam, jaraknya 90 km, maka hasil waktunya adalah 2 jam. Untuk soal yang selanjutnya silahkan dilihat soal yang nomor 4. Ya,
Pak Andika contohkan soal nomor 4 karena ada konversi jarak di situ. Jadi nanti sekalian Pak Andika mencontohkan konversi jaraknya. Diketahui pada soal yang nomor 4 itu ada kecepatan ya. Di situ tertulis kecepatannya adalah 200 meter per menit. Kemudian untuk jaraknya diketahui adalah 5 km. Maka dapat kita tuliskan diketahui kecepatan sama dengan 200 meter per menit. Kemudian diketahui lagi jaraknya adalah 5 km. Setelah itu yang ditanya apa? Yang ditanya adalah waktu. Waktunya di situ dituliskan dalam satuan menit. Ya, dituliskan di situ satuannya menit. Boleh kalau mau menambahkan W dalam menit. Ini tidak apa-apa untuk mempermudah. Kemudian silakan ditulis jawab ya. Kita buat segitiganya untuk memudahkan ketika mengerjakan. JKW, jarak kecepatan waktu. Ingat ketika dicari waktu maka kita tutup tinggal terlihat jarak dan kecepatan atau jarak dibagi kecepatan. Maka dapat kita tuliskan W waktu sama dengan J per K, jarak dibagi kecepatan. Setelah ini kita tuliskan angkanya, kita masukkan angkanya. Jaraknya berapa? 5 km. Kita tuliskan 5 km, 5 km ya. Kemudian kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah 200 meter per menit. Oke. Seperti ini. Ya, disimak dulu. Ada satuan yang berbeda, kilometer dan meter. Maka langkah yang kita lakukan apa? Menyamakan satuannya. Jadi kalau menit tidak perlu kita samakan karena tidak ada pembandingnya. Yang ada kan kilometer dan meter. Maka ini kita jadikan sama satuannya dulu. Oke, kalau sudah kita samakan. Kilometer kita jadikan ke meter. Ingat kemarin pada satuan panjang kemarin ya. Ketika kilometer kita turunkan ke meter, maka turunnya berapa kali? Silakan dilihat pada tanggalnya. Kilometer ke meter itu adalah turun 3 kali. Maka dapat kita tuliskan bahwa 5 kali 1000. Pak, kenapa kok dikalikan 1000? Karena turunnya 3 kali dari kilometer, hektometer, dekameter ke meter. Jadi turun 3 kali dikalikan 1000. Nolnya 3 gitu ya. Maka dapat kita tuliskan 5 kali 1000 itu hasilnya adalah 5000. Satuannya dari kilometer sudah berubah menjadi meter. Kemudian yang bawah kita biarkan tetap 200 meter per menit. Nah, kalau satuannya sudah sama seperti soal yang sebelumnya, kalau ada satuan yang sama bisa kita coret. Kita hilangkan, tinggal satuan menitnya. Kalau sudah seperti ini bisa kita bagi 5000 dibagi 200. Pak, angkanya ini terlalu besar, bisa dicoret atau bisa di-canceling. Boleh, silakan. Maka kita hilangkan nolnya yang sama. Jadi misalkan atas dihilangkan 01, maka bawah nolnya dihilangkan 1. Ketika yang atas nolnya dihilangkan lagi, bawah juga dihilangkan. Tinggal dari 5000 dan 200 tinggal 50 per 2 atau 50 dibagi 2. Maka dapat kita tuliskan bahwa 50 dibagi 2 adalah 25. Satuannya apa yang tertinggal? Menit. Nah, maka dapat dijawab bahwa hasilnya adalah 25 menit. Baik, sekarang kita akan belajar menjawab atau menyelesaikan soal cerita. Apabila tadi sudah belajar tentang tabel gitu ya, sekarang kita belajar tentang soal cerita. Dilihat pada halaman 64 nomor 2 ya, pada buku paket kalian atau buku elektronik. Di situ ada soal cerita, seorang anak namanya Ari, jarak rumahnya ke sekolah itu adalah 4 km. Ya. Kemudian diketahui si Ari ini mengendarai sepeda untuk ke sekolah. Dia
kecepatan sepedanya ketika digayuh gitu ya, kecepatannya itu adalah 250 meter per menit. Jadi dia mengayuh itu kalau misalkan ada speedometernya itu dilihat kecepatannya adalah 250 meter per menit. Kemudian pertanyaannya berapa menit ya Ari ini sampai ke sekolah gitu ya. Maka yang ditanyakan adalah waktu. Sama kita tuliskan seperti yang tadi, diketahui gitu ya. Diketahui jarak rumah Ari ke sekolah itu adalah 4 km. Kemudian diketahui kecepatan Ari ketika mengayuh sepeda, mengendarai sepeda ya, kecepatan 250 meter per menit. Nah, pertanyaannya ya, ditanya adalah waktunya dalam satuan menit. Waktu si Ari ini mengendarai sepeda berapa lama dari rumah ke sekolah ya. Maka dapat kita jawab, jangan lupa buat segitiganya dulu. Nih, jarak, kecepatan, dan waktu. Ketika yang ditanya adalah waktu, dapat kita tutup J per K, jarak dibagi kecepatan. Kita masukkan angkanya, jaraknya berapa? 4 km. Kemudian kecepatannya berapa? Kecepatannya 250 meter per menit. Kalau sudah seperti ini, kita lihat satuannya. Ada satuan yang berbeda, kilometer dan meter. Maka kita samakan ya satuannya. Kilometer kita ubah ke meter. Jadi ketika kilometer dilihat dari tangganya, misalkan kita buat tangga untuk satuan panjang gitu ya, kilometer ke meter itu turun 3 kali. Maka 4 kilometer kita kalikan 1000 ya. Karena untuk dijadikan satuan meter, kita tuliskan jadinya hasilnya adalah 4000 meter. Satuannya dari kilometer sudah berubah ke meter karena kita kalikan 1000 per 250 meter per menit. Kalau sudah seperti ini, ketika ada satuan yang sama bisa kita coret, bisa kita hilangkan ya, canceling. Maka tinggal 4000 dibagi 250. Maka boleh kalau sudah seperti ini kita langsung kerjakan 4000 dibagi 250, atau kalau yang mau lebih mudah boleh kalian canceling, kita coret. Ada angka 0 yang sama seperti ini kita coret, tinggal 400 dan 25. 400 dibagi 25 maka dapat kita tuliskan, silakan dihitung ya, hasilnya adalah 16 menit. Baik anak-anak, silakan dilihat soal yang nomor 4, soal cerita. Di situ disebutkan Pak Ali itu bekerja ya mengendarai sepeda motor. Jarak rumah Pak Ali dari rumahnya ke kantor itu adalah 15 km. Kemudian Pak Ali ini mengendarai sepeda motor dari rumah ke kantornya. Kecepatannya adalah 50 km per jam. Kemudian pertanyaannya, berapa lama atau waktu yang dibutuhkan Pak Ali ini dari rumah ke kantornya? Jadi ketika mengendarai sepeda motor tadi ditanyakan waktunya berapa lama. Apabila diketahui jaraknya 15 km dan kecepatannya adalah 50 km per jam ya. Kita tuliskan diketahui ya, diketahui jarak rumah Pak Ali ke kantor itu adalah 15 km. Kemudian diketahui lagi Pak Ali ini mengendarai sepeda motor, kecepatannya itu adalah 50 km per jam. Oke. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah waktunya. Pak Ali ini mengendarai sepeda motor dari rumah ke kantor dalam satuan menit. Oke, menit ya. Kalau sudah, kita jawab sama seperti sebelumnya. Dibiasakan membuat segitiga rumus agar mudah untuk mengerjakan dan paham gitu ya.
Yang ditanya waktu, kita tutup waktunya. Ya, waktu kita tutup, maka jarak dibagi kecepatan. V sama dengan J per K. Jarak dibagi kecepatan. Kalau sudah rumusnya kita tuliskan, maka kita masukkan angkanya. Jarak 15 km, kemudian kecepatannya itu adalah 50 km per jam. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita lihat ada satuan yang sama. Ya, ada satuan yang sama, bisa kita coret. Oke. Kilometer dan kilometer kita coret, satuannya tinggal jam. Pak, yang ditanyakan menit. Ya, nanti di akhir kita akan ubah jamnya ke menit. Nah, kalau sudah seperti ini, 15 per 50 kita tuliskan 15 per 50. Untuk satuan tidak perlu kita tuliskan dulu, tidak apa-apa. Kalau sudah seperti ini, atas dan bawah harus dibagi yang sama, atau pakai cancelling boleh. Maka yang atas misalkan ya, yang sama-sama bisa dibagi berapa? Misalkan sama-sama dibagi 5. Atas dan bawah dibagi 5, boleh, nanti kalian bisa hitungkan. Maka 15 dibagi 5 itu hasilnya adalah 3. Kemudian 50 dibagi 5 itu hasilnya adalah 10 dalam satuan jam. Kalau dalam satuan jam, maka kita ubah ke menit. Ingat konversinya kemarin, dalam 1 jam itu sama dengan 60 menit. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tinggal ubah saja. Jamnya yang tadi kita jadikan ke menit, maka dikalikan 60. Oke, bisa kita cancelling. Ingat syaratnya atas dan bawah kita cancelling, 0 dengan 0, ya. Maka tinggal 3 per 1 dikali 6. 3 dikali 6 hasilnya berapa? 18. Oke, satuannya apa? Tadi dari jam, ya, dari jam. Karena ini sudah 60 jadinya menit, maka satuannya adalah menit. Oke, ini hasil waktu dari Pak Ali mengendarai sepeda motornya ke kantor, yaitu selama 18 menit. Baik anak-anak, terima kasih. Itu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Semangat ya, rajin belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.